Jadi ceritanya gue penasaran banget sama chicken steaknya Pak Madi yang sempat viral waktu itu. Tapi karena gue tinggal di luar Jakarta dan setiap kesana gue selalu kehabisan, akhirnya gue memutuskan buat bikin sendiri di rumah. Setelah riset dan sedikit ngulik-ngulik, akhirnya gue nemu resepnya. Pakai resep ini gue yakin kalian bakal bisa bikin chicken steak yang gak kalah enak sama yang dibuat Pak Madi. Hai guys, balik lagi sama gue. Jadi gue mau cerita sedikit. Jadi ada satu makanan yang bikin gue bener-bener penasaran, lokasinya ada di Jakarta. Dia jualan steak dan setiap gue ke Jakarta, karena gue tinggal di Bandung, itu gue selalu kehabisan. Dan gue gak bisa ngantri tiap hari karena gue gak tinggal di Jakarta. Nah, akhirnya gue nyoba buat ngulik resepnya tuh kayak gimana ya. Jadi akhirnya bermodal dengan internet dan dari video beberapa food reviewer yang ada di YouTube, gue ngedevelop satu resep ini yang sebenarnya nggak mirip plek sama kayak yang dijual sama Pak Madi. Tapi gue yakin at least rasanya nggak kalah enak sama chicken steak yang dijual di sana. Jadi buat kalian yang tinggalnya di luar Jakarta atau yang sering kehabisan, kalian bisa cobain bikin pakai resep ini dan gue yakin rasanya nggak kalah enak sama yang dijual di sana. Tapi sebelum kita masak, jangan lupa like dulu videonya dan juga jangan lupa subscribe buat yang belum karena support kalian itu berarti banget buat gue biar bisa bikin video-video masak lebih banyak ke depannya. Kalau udah nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja ayo kita bikin. Oke, buat bikinnya pertama siapin 200 gram paha ayam, idealnya paha atas yang tanpa tulang tapi yang masih ada kulitnya. Kalau kalian gak ada, tenang aja, di sini gue juga pakai 2 potong ayam yang masih bone in. Buat ngelepas tulangnya tinggal kita sayat aja ngikutin sisi tulangnya dan kita terusin sampai ngelilingin si tulang dan nanti dia bakal lepas sendiri. Hati-hati aja biar daging filletnya nggak kepotong terlalu banyak dan biar nggak bolong. Jangan lupa bagian kelebihan kulitnya kita trim juga biar chicken steaknya rapi. Di sini gua agak mager jadi tulangnya masih ada daging yang ninggal. Tapi nggak apa-apa, ini bisa disimpan di freezer buat bikin kaldu. Kalau kalian pengen resep kaldu ayam homemade-nya, kalian bisa komen di bawah. Kalau udah kita dibon kayak gini, opsional kita sayat aja bagian yang tebal biar nanti dia rata dan masak juga dia bakal matang secara sempurna. Habis itu ayamnya tinggal kita kasih garam dan black pepper di semua sisi dan kita biarin dia marinasi dulu sambil kita siapin bahan yang lain. Nah, buat sayurnya di sini gua ngikutin yang dijual di sana aja, pakai buncis, wortel dan ada juga potato wedges. Tapi kalian bebas pakai sayur apa aja yang kalian mau. Buat buncisnya tinggal kita buang bagian ujungnya dan tinggal kita potong aja panjang pendeknya terserah kalian. Dan kalau buat wortelnya kita kupas dulu kulitnya, potong bagian ujungnya dan tinggal kita potong ukuran dan panjangnya dibikin sama buncisnya biar nanti matangnya bareng. Di sini gue pakai 75 gram buncis dan 75 gram wortel, tapi buat full resep tertulis gue taruh juga di deskripsi. Terus buat potato wedgesnya di sini gue pakai 1 kentang aja sekitar 75 gram juga, dan habis itu kita potong jadi 4 dan kalau udah kita potong lagi diagonal biar kita dapat bentuk khas potato wedgesnya. Nah, di sini wedgesnya mau gue panggang di oven. Tinggal siapin baking tray, kita kasih aluminium foil, terus kentangnya kita kasih sedikit minyak sekitar 2 sendok makan, kasih garam dan lada sesuai selera, aduk rata dan tinggal kita masukin ke oven suhu 200 derajat Celcius selama 20-30 menit. Kalau kalian gak punya oven gak apa-apa, kentangnya masih bisa kalian rebus atau diganti pakai french fries atau bahkan diganti pakai mashed potato juga enak. Lanjut kita masak ayamnya, siapin wajan, kita kasih sedikit aja minyak, terus tinggal kita sear ayamnya bagian kulitnya dulu pakai api sedang. Terus kalau udah golden brown kayak gini, kita balik dan kita sear juga bagian dagingnya. Kalau udah tinggal kita angkat, tiriskan dan kita lanjut masak sayurnya. Nah, di sini gue masak sayurnya agak beda, soalnya kalau di sana sayurnya itu kalau nggak salah dikukus. Tapi karena gue mager nambahin cucian piring dan karena ini minyaknya gurih karena bekas goreng ayam, akhirnya sayurnya gue pan fry aja. Pokoknya tinggal kita oseng aja sampai mateng dan gak lupa kita kasih garam dan lada sesuai selera. Kalau udah matang sayurnya tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan. Next kita buang dulu sisa minyak di wajan, habis itu kita masukin lagi ayamnya dan habis itu kita tambahin 75 gram saus barbecue dan 75 ml air. Di sini gue pakai saus barbeque-nya yang homemade karena rasanya pastinya lebih enak dari yang dibeli di supermarket. Buat resepnya kalian bisa klik di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi di bawah. Habis itu ayamnya kita masak aja pakai api sedang sampai sausnya mengental dan meresap ke ayamnya. Habis itu tinggal kita angkat dan jangan lupa harusnya potato wedgesnya juga udah matang dan tinggal kita keluarin dari oven. Terakhir opsional ayamnya tinggal kita potong dan kita lanjut buat plating. Mulai dari sayurnya dulu, habis itu kita susun potato wedgesnya. Jangan lupa kita masukin juga bintang utamanya yaitu si chicken steaknya dan terakhir kita kasih saus barbecue lagi yang banyak, pokoknya nggak usah malu-malu buat ngasih sausnya. Chicken steak viral ala Pak Madinya udah jadi dan kira-kira rasanya gimana ya? Apakah seenak itu? Daripada penasaran mending langsung aja kita lanjut buat tes-tesnya.
Oke guys, chicken steaknya udah jadi. Tadi kalian lihat juga bikinnya itu gampang banget, nggak pakai ribet. Tapi rasanya kayak gimana? Mending langsung aja. Ayo kita cobain. Oke, ini gua nggak tahu yang dijual sama Pak Madi rasanya kayak gini atau enggak. Tapi at least kalau rasanya minimal kayak gini, gue yakin gue bakal puas kalau nyobain di sana. Soalnya ini rasanya enak banget. Mulai dari ayamnya yang dimasak bareng sama bumbu barbeque-nya, jadi bumbunya tuh ngeresap banget. Ayamnya juga kita karena pakai paha, kita ngikutin sama yang dipakai di sana. Itu tuh jadi ayamnya itu empuk, terus tender banget. Nggak kering kayak kalau kita pakai dada. Makanya gue highly recommend kalian pakai paha buat bikin chicken steak ini. Potato wedges-nya juga karena kita masak di oven, jadi dia ada rasa roasted-nya gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya oven, ini kalian bisa pakai potato wedges yang biasa yang kalian goreng atau diganti pakai french fries atau bahkan kalau misalnya kalian mau diganti pakai mashed potato juga ini gue yakin rasanya bakal tetap asik. Terus buat sayurnya, ini jujur aja gue masaknya agak beda karena kalau dari yang gue lihat, kalau yang di sana itu mereka sayurnya direbus. Tapi di sini kita masak pakai pan, pakai lemak dari sisa ayamnya. Cuman karena ini gue masaknya kayaknya kelamaan, jadi sayurnya itu agak menciut dan terlalu empuk buat gue. Tapi plusnya, wortelnya sama buncisnya itu rasanya jadi super manis. Kalau misalnya kalian suka sayur yang masih ada crunch-nya, masih ada rasa fresh-nya, mungkin bisa kalian rebus atau at least kalau misalnya mau dimasak di pan, masaknya nggak perlu terlalu lama kayak gue. Masaknya sebentar aja, tapi pakai api yang lebih gede. Saus barbeque-nya juga karena kita bikinnya homemade, rasanya jauh lebih kompleks dibanding kalau kalian beli yang ada di toko. Kalau misalnya kalian penasaran resepnya apa, kalian bisa klik link di atas atau cek link di deskripsi di bawah. Overall, gue rekomen kalian buat nyobain bikin ini sendiri di rumah. Kasih tahu pendapat kalian apakah mirip sama yang dijual Pak Madi atau enggak. Tapi kalau misalnya dari gue sendiri, kalau misalnya rasanya seenak ini, kayaknya gue bakal jadi langganan deh di sana. Oke guys, sekian video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum kalau kalian nganggap video gue ada manfaatnya atau kalian terhibur dari video yang gue buat ini. Follow sosial media gue juga di bawah dan sampai ketemu di video berikutnya.